Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa hidup di sini disebut dengan dunia? Karena sifatnya begitu singkat, mendekatkan Anda pada kematian untuk berpindah. Jadi kalau Anda pindah hari, bukan semakin menjauh dari kematian, semakin dekat. Karena itu keunikannya semua yang Anda alami berlangsung seakan-akan cepat. Kayaknya baru kemarin ya, kita ketemu, sekarang sudah jumpa lagi. Kayaknya baru kemarin ya, kita menikah, sekarang cucu sudah 13. Kayaknya baru kemarin ya, kita sekolah SD, sekarang sudah sama-sama bekerja di tempat yang sama. Kayaknya baru kemarin, dan kemarin. Itulah dunia. Karena itu, sifatnya pun hanya akan terjalani lewat 5 aktivitas kalau dirasakan menyenangkan. Semua yang menyenangkan di dunia ini, sifatnya singkat dan dekat, itu cuma 5 hal. 5 inilah yang sering menjebak kehidupan manusia. Sehingga dia tidak punya persiapan bekal untuk mencapai keabadian akhirat yang selanjutnya. Apa yang pertama? Tadi. Ada orang yang senang bahagia ketika terlibat dalam permainan. Main senangnya. Ada yang di olahraga, ada yang tadi saya sebutkan. Sudah banyak contohnya. Dan mereka menikmati itu. Kalau nggak percaya silakan. Ada nggak orang yang hidupnya di dunia, kerjanya cuma main? Ada. Ada. Dari mulai permainan yang benar secara hukum dunia, sampai yang haram. Main judi, main ini, main itu yang haram. Ada yang menikmati yang haram, aneh tuh. Ditawarin yang halal, tapi menikmati yang haram. Manusia paling aneh. Sama dengan manusia yang dikasih pakaian tapi dibuka-buka. Kan sering-sering sampaikan, sifat pakaian itu dipakai supaya nutup. Udah ditutup dibuka. Kan manusia aneh itu. Pakaian itu fungsinya untuk menutup. Begitu Anda pakai malah dibuka. Ada yang disobek lagi. Ya, kalau cuma mau buka pakaian, ada yang lebih hebat namanya hewan. Dan hewan itu kalau dipakai pakaian, dikasih pakaian risih dia. Gak percaya datang kebun binatang tuh. Absen satu-satu. Monyet, pakein pakaian. Pertama kali dia gak akan enak, nolak dia. Gajah, ayo cariin sarung, tutupin. Anda diambil sama belalai. Gak percaya, tes aja. Singa, kasih daster, hakan tuh. Paham ya? Nah, jadi kalau mau berlomba buka-buka, gak usah jadi jagoan, binatang lebih hebat. Sudah, tempatkan sesuatu pada tempatnya. Dunia pun tempatkan pada tempatnya. Jangan dunia kemudian dibawa ke arah yang sifatnya sebetulnya sifat akhirat. Dibawa ke dunia yang gak akan nyambung. Sama dengan sifat dunia, mau dibawa ke akhirat, gak akan kesampaian. Sifat akhirat abadi, mau ditempatkan di dunia, gak akan nyambung. Karena Anda akan meninggalkannya. Maka tidak ada yang abadi. Maka yang pertama, banyak orang terjebak pada permainan. Ini dia. Hidupnya cuma main aja. Sampai turun hadis qudsi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haddatsana qala Allahu azza wa jalla, ibadi. Kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ibadi, duhai hamba-hambaku, khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab. Aku ciptakan kamu itu buat ibadah, jangan banyak mainnya. Sebab ibadah itu buat bekal kamu pulang. Pulang ke akhirat alamnya beda, sifatnya lain, maka nggak bisa dipakai bekal dunia. Karena alamnya lain. Anda saja di dunia punya sifat yang berbeda, tempat satu dengan yang lainnya tidak sama. Apa Anda pikir di Indonesia mau ke Amerika bisa sama keadaannya? Tidak. Bekal yang dibawa beda. Cara masuknya lain. Ke Malaysia beda. Ke Singapura tidak sama. Sekarang Anda pengen ke surga. Bekalnya pengen sama di dunia. Mimpi. Bangun dari mimpi. Lihat keadaan. Anda mesti berubah. Kata Allah, saya ciptakan kamu buat ibadah. Kalau kamu terjebak pada permainan dunia. Khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab. Kalau banyak mainnya, aku khawatir saat pulang nanti ke akhirat kamu nggak bahagia. Lihat anak bahagia, lihat cucu bahagia, main dengan cucu, main sepedaan, main ini, main itu. Masya Allah, ada yang bermain sepeda dengan cucu, ada yang main lompat-lompatan, ada yang main perosotan, permainan, bahagia. Tapi kalau kamu ke akhirat gak punya bekal, kamu berpisah nantinya. Bapak ke surga, anak ke neraka. Istri ke surga, suami ke neraka. Anak ke surga, bapak ibu ke neraka. Apa antum tega ngelihat anak antum berpisah dengan antum di akhirat? Sedangkan Anda yakin akan ada surga. Anda yakin ada neraka. Anda yakin ada kematian. Anda yakin ada kuburan. Bahkan Anda menyolatkan kawan Anda, mengantarkan dia ke kuburan. Pertanyaannya, Anda yakin wafat tapi tidak siap-siap dengan bekal wafat Anda. Anda yakin pengen ke surga tapi mengerjakan amalan yang menjauh dari surga, kan aneh. Wa qasamtu laka rizqaka fala tat'am. Kalau kamu benar-benar ibadah, aku telah tetapkan rizkimu. Kamu jangan khawatir. Rizki kamu itu telah tetap. Surga kamu yang belum teratur. Hadis qudsi.
Rizki kamu tetap sebelum kamu wafat aku berikan. Tidak ada orang wafat yang tidak mendapatkan rizkinya. Semua diberikan. Jangan takut kata Allah. Engkau kerjakan ibadah karena aku jadikan kecil dunia. Aku tundukkan untukmu. Mudah. Tapi kalau engkau berpaling pada aku bermain-main dengan dunia. Maka aku akan jadikan engkau tertunduk mencari dunia. Capek tuh. 24 jam capek. Cuma putar-putar. Berangkat kerja, berangkat gelap. Pulang gelap. Cuma tidur. Balik lagi nulis. Capek sendiri. Begitu dapat sakit. Sholat gak sempet, tahajud gak bisa, baca Quran gak ada. Aku tundukkan engkau capek dalam urusan dunia. Dan engkau tidak akan mendapatkan dari rezeki itu. Tidak akan mendapatkan apapun dari rezeki itu. Kecuali sesuai dengan apa yang telah aku tetapkan. Jadi kalau saya tetapkan untukmu 1 miliar. Kamu mau merangkak pun. Anda mau terus habiskan waktu untuk dunia. Dapatnya cuma segini juga. Gak akan nambah kata Allah. Nih. Cukup sudah bermain. Apalagi kalau mengerjakan perbuatan yang tidak ada maknanya. Bolak-balik, lontang-lantung, tiap malam cuman pergi sini, pergi sana, lihat ini, lihat itu. Gak ada pekerjaan yang dikerjakan, ukuran dunia pun tidak dianggap benar. Maka itu yang disebut dengan lahwun namanya. Wa minan nasi may yashri lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Awas, innamal hayatud dunya. Awas, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Awas, hati-hati, maaf. Lahwun itu yang tidak ada manfaat, gak ada isinya. Ngobrol sana sini gak ada isinya. Cerita-cerita gak ada isinya. Daripada lisan dipakai cerita gak ada isinya, kenapa gak bisa dipakai baca Quran? Kenapa gak dipakai zikir? Apa Anda sibuk membuat tertawa orang lain sehingga satu saat Anda ditertawakan? Ayo silahkan sibuk bikin tertawa orang. Bikin cerita ini, bikin cerita itu, semua. Sampai laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Begini, begitu. Demi Allah saya katakan, ayo luaskan rumah Anda. Ribuan hektar, kalau bisa bangun, ayo silahkan. Begitu Anda meninggal, lihat tempat meninggal Anda. Sekali-sekali main ke kuburan. Supaya Anda tahu tempat berpulang Anda itu cuma segitu tuh. Cuma 2 meter, cuma 3 meter. Sekarang Anda luaskan urusan dunia, Anda nggak punya perbekalan sampai ke akhir. Silahkan main-main, silahkan. Bikin tertawa. Dan satu saat Anda akan ditertawakan oleh orang lain. Silakan. Dua Anda yang senang ngobrol-ngobrol, cuman kumpul, cuman ngobrol, gak jelas yang dibicarakan. Cuman kumpul-kumpul, bicara ini itu, gak ada maknanya, gak ada manfaatnya. Cuman kumpul-kumpul aja, cuman ngobrol-ngobrol aja. Nih lahwun namanya. Gak ada nilainya. Anda gak punya nilai sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan uniknya ada orang-orang yang menikmati itu. Dan dia bahagia dengan itu. Ngumpul, cuman ngobrol aja. Ada yang merokok, ada yang ngisap sisa, ada yang ini itu, ada yang macam-macam. Cuman buat ngobrol aja dan uniknya dia menikmati itu. Kalau Allah sebutkan itu ada, itu pasti terjadi dalam kehidupan. Demi Allah saya katakan, ada yang menikmati permainan, ada. Ada yang menikmati yang seperti ini yang gak ada manfaat, banyak. Dari perempuan sampai laki-laki. Berapa banyak perempuan kumpul-kumpul cuma untuk ngobrolin orang. Dari sejak zaman dulu sampai sekarang, Bu, dari zaman Nabi Yusuf, sosialita yang senang kumpul-kumpul itu udah banyak. Apa Anda nggak baca surat Yusuf? Ketika kemudian mereka berkumpul-kumpul bikin gosip di rumah perempuan istrinya Al-Aziz itu. Sampai mengatakan, duh, istri pembesar kok selingkuh ya? Cuman buat ngobrolin itu aja. Kedengaran sama pembesar diundang, begitu diundang, masuk. Yusuf keluar. Tuh, Yusuf ganteng-ganteng Nabi. Orang sekarang ganteng-ganteng serigala. Bayangkan. Yusuf tuh. Dia orang dulu tuh lebih pas, orang sekarang nggak ada kreativitasnya. Keluar Yusuf, begitu keluar. Wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ini sih bukan malaikat, bukan manusia. Ini bukan manusia, ini malaikat yang menyamar dalam rupa manusia. Wa qata'na aydiyahunna, tanpa sadar mereka sedang mengiris buah itu, teririslah kemudian tangannya. Masya Allah. Nabi Yusuf ganteng, Nabi tawadu. Dilihat oleh orang, sadar sampai teriris tuh. Dan tidak sombong. Antum bukan Nabi, Rasul bukan. Ganteng antum tidak seganteng Nabi Yusuf. Ibu-ibu lihat antum gak kepleset. Kenapa antum tidak merasa dekat dengan Allah? Coba lihat. Yang mau saya sampaikan, kalau cuma kumpul-kumpul, ibu ketinggalan telat, Bu. Zaman dulu udah ada. Nabi Yusuf itu udah lama lahirnya. Udah lama. Ibrahim alaihissalam. Ibrahim melahirkan Ishak. Ishak melahirkan Yakub. Yakub melahirkan Yusuf.
Di Yusuf keturunannya dari Yakub, dari Ishak, ketiga dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ke Nabi Muhammad 30 generasi. Satu generasi bisa ribuan tahun. Muhammad bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihid, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Addi, bin Adri, bin Muqawam, bin Nakhud, bin Tarikh, bin Ya'rab, bin Yasub, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam. 30 generasi. Ulangi. Setiap generasi ribuan tahun ke Ibrahim alaihissalam. Dari Ibrahim alaihissalam lahir Ishak dari jalur Sayyidah Sarah. Dari Sarah kemudian melahirkan Ishak. Dari Ishak lahir Yakub. Dari Yakub lahir Yusuf. Sejak zaman Nabi Yusuf sudah banyak perempuan kumpul-kumpul buat gosip. Dan itu dicela oleh Al-Quran. Dicela. Orang sekarang pengen ikutan. Apa manfaatnya? Nih, lahun. Laki-laki juga sama. Banyak dari zaman dulu kumpul-kumpul. Tuh, sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Banyak juga yang kumpul-kumpul datang laki-laki. Kumpul. Di mana tempatnya? Parlemen Quraisy tuh buat kumpul. Sekarang kalau antum umrah, itu ada depannya Hotel Hilton. Hotel Hilton tuh turun sedikit, depannya ada tempat kipas angin, toilet, depannya lagi. Depannya itu persis ke arah pintu masjid, itu dulu parlemennya Quraisy di situ. Abu Jahal, Abu Lahab, abu-abu yang lain kumpul di situ. Ngobrol-ngobrol. Jadi kalau ada yang abu-abu sekarang telat itu. Telat banget, telat. Dan ilmunya jauh. Enggak, udahlah kita terlampau mahal kata-kata kita hanya untuk membahas sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya. Jadi kumpul cuma ngobrol-ngobrol aja. Ngobrolin orang, kadang celah orang, kadang gosipin orang, kadang macam-macam. Dan itu kemudian dilarang oleh Al-Quran, turun ayat sampai Quran surah ke-49 ayat 11 sampai 12 itu. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin min qaum. Hei orang-orang beriman, jangan sama dengan yang belum beriman, jangan saling celah. Karena cuma kumpul buat nyela orang aja. Ya ayyuhalladzina amanu la yaghtab ba'dukum ba'dha. Hei orang-orang beriman, jangan sama dengan yang belum beriman. Jangan bergosip. Jangan mengeluarkan kata-kata yang tidak bermanfaat. Jangan bicarakan orang. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu? Apa kalian mau saat kalian bergosip saya ciptakan dari tubuh yang digosipkan berbentuk bangkai. Nanti di akhirat saya minta kalian makan tuh yang kalian bicarakan. Sedangkan kalian tidak menyukainya. Bonusnya, bonus keburukannya, begitu dibicarakan pindah pahalanya pada orang itu. Anda tidak taklim sekarang. Kemudian Anda bicarakan orang. Datang taklim, keluar Anda bicarakan. Rugi dia ya nggak sama kita hari ini? Iya ya, mungkin terlampau soleh dia ya. Sampai gak ikut taklim? Iya. Itu begitu Anda sampaikan kalimat itu, pahala taklim Anda pindah ke orang itu. Gabung satu orang lagi. Kenapa? Itu? Iya nggak nyangka dia, nyangka. Pindah lagi. Di sini orang bilang, alhamdulillah saya tidak. Kenapa? Tidak seperti 3 orang itu tuh Ustadz. Mereka itu, bicarain orang aja pisahnya. Nggak bagus ya Ustadz ya. Memang mungkin mereka belum dapat hidayah. Pindah Pak. Pindah. Itulah namanya. Saya tanya pada Anda. Ada sekarang orang cuman kumpul-kumpul buat ngobrol yang tidak bermanfaat. Ada sampai dibikin acara. Tuh lihat di TV itu. Yang paling dahsyat itu kok bisa ada orang mau dibuka kehidupannya. Datang ke kamarnya, dibuka ini tempat tidurnya macam-macam. Wah perampok tuh seneng banget. Dibuka semuanya. Bangun jam sekian, baru bangun tidur udah kelihatan wajahnya. Apa Anda nggak punya privasi dalam kehidupan? Apa mau dibicarakan orang semuka bumi? Begitu tampil kan Anda kelihatan orang semua. Apa tidak mau Anda menjaga privasi Anda? Apa senang dibicarakan baru bangun tidur kelihatan? Ternyata ganteng-ganteng belekan ya. Ternyata tempat tidurnya pink ya. Dan seterusnya. Nih lahun. Sekarang bertransformasi jadi acara yang seakan-akan dinikmati. Dan perhatikan ratingnya tuh tinggi. Ratingnya tinggi. Berarti ada orang-orang yang salah orientasi dalam kehidupan dunianya. Dia hanya peduli dengan sesuatu yang seakan-akan nikmat. Padahal sifatnya fata morgana. Ini berbahaya. Bahaya. Coba lihat tuh yang kayak gitu tuh masuknya di prime time. Begitu ceramah. Jam 3 malam. Siapa yang lihat? Kuntilanak. Ada perempuan baju putih naik delman sado kalau di Bandung. Pak, pada kemana? Cikaso. Diantarin tuh sampai di rawa-rawa dulu turun. Begitu turun ngasih 20.000 pergi orangnya udah jauh sekali berubah jadi daun kering. Wah dasar kuntilanak katanya. Balik lagi orangnya kuntilanaknya daripada emang tukang sado. Dah 3.
Udah. Nah, lama-lama nanti jadi salah lahwud tuh, ya. Nah, ini teman-teman yang tidak bermanfaat. Ayo, mulai sekarang coba. Maksud saya begini, acara-acara tuh yang nggak betul-betul, yang sifatnya nggak ada manfaatnya, list, coret, coret. Tayangan TV masuk kategori ini, coret. Radio masuk kategori ini, coret. Ini masuk kategori ini, coret. Kenapa? Ketika Anda menikmati itu, Anda punya dua kerugian. Satu, waktu Anda habis tidak sempat dipakai ibadah. Yang kedua, nggak sadar Anda ngumpulin dosa. Dan dosa itu kalau sudah terjadi, dia akan narik pahala. Karena rumusnya begini, ada pahala, ada dosa. Begitu dapat pahala, langsung menutupi dosa. Kalau Anda semakin hari banyak mengumpulkan dosa, ini habis terkeruk pahala Anda. Selesai. Wazinatun, zina. Gaya-gayaan, memperbaiki penampilan. Silakan cek. Sekarang berapa banyak orang itu tampil mencari pekerjaan hanya untuk gaya. Update status. Meningkatkan status sosial dalam kehidupan. Bahkan ada peribahasa sekarang. Handsome itu tidak penting, yang penting handphone. Status naik. Lain sekarang orang penghormatan ditentukan oleh status. Bukan nilai-nilai kebaikan yang positif. Dulu tuh kebaikan positif itu yang menentukan, sekarang agak beda. Statusnya kalau makin kaya, makin dihormati. Makin populer, makin dihormati. Makin nyeleneh, kadang-kadang juga makin dihormati. Maka kadang-kadang yang paling berbahaya, ada orang mempertahankan statusnya demi gayanya. Maka yang seperti itu yang akan menjadikan kehidupannya sulit. Ingat baik-baik. Ingat baik-baik. Ada sementara orang yang menikmati tampil dalam bergaya. Cuma senang begitu aja dan nikmat kelihatannya. Lihat, Masya Allah, pakai mobil ini. Dan dia merasa nikmat. Padahal kata Al-Quran, nih, itu mata'ul ghurur. Kesenangan sementara yang menipu. Begitu Anda terangkat, seakan-akan dunia datang kepada Anda. Begitu hilang popularitas Anda, ini yang jadi persoalan. Zinatun gaya. Dalam fisika, hukum gaya berbanding lurus, hukum Pascal dengan tekanan. Rumusnya F berbanding lurus dengan P. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan. Jadi kalau orang persoalannya, kalau sudah kehilangan sumbernya, energinya udah nggak ada nih untuk dorong gaya nih. Bahannya udah nggak ada, supportnya nggak ada, uangnya nggak ada, tapi gaya masih dipelihara, maka tekanan akan muncul di sini. Itulah yang menjadikan bahkan diri Anda bisa dijual pada orang lain. Dan seterusnya. Dan yang seperti itu kita doakan. Bawa lagi kepada kebaikan, bukan diolok-olok. Ini ada orang sedang merasakan susah. Dia langsung ditampakkan supaya berubah. Allah tampakkan itu karena Allah sayang kamu berubah. Jangan sampai kamu meninggal dalam keadaan demikian, kamu tobat. Anda malah membantu dia untuk merenungkan dan mendalami apa yang dia rasakan, sehingga seakan-akan dia merasakan gak ada guna dalam kehidupan. Itu angkat, bukan didorong dengan hal keburukan. Ada yang bikin parodi, ada yang bikin jualan roti 80 juta. Apa yang udah dapat? Untuk apa? Gak ada manfaatnya. Bangun malam, sujud, mohonkan, ya Allah, jadikan si fulana mendapatkan hidayah. Ya Allah, berikan ketenangan dan berikan dia untuk berpikir supaya dia bertobat. Bantu begitu. Dan Allahu a'lam, mungkin dia akan jadi perempuan paling utama di hadapan Allah ketika bertobat. Bukankah ada seorang perempuan dihinakan pada waktu dulu, gara-gara kemudian beri minum anjing, dia kemudian dia bertobat dan surga baginya? Ingat ya, baca hadisnya mesti utuh. Jangan separuh-separuh. Kalau separuh-separuh Anda bermasalah. Perempuan ngasih anjing air minum, ya anjing yang haus diberi minum, bisa masuk surga. Wah, kalau cara bacanya begitu. Banyak pertemuan perempuan bertebaran malam-malam hari. Apa pekerjaan kamu begini? Apa nggak takut dengan Allah? Gampang, besok cari anjing kasih minum. Hadis itu harus dibaca dengan baik. Begitu datang dia dibuka slopnya, cari dia. Ada yang mengatakan bawa sebagian dari buah-buahan dia potong itu sebatang batok kelapa. Ada yang mengatakan dari slopnya, ambil air, diberi minumlah air yang anjing yang kehausan dengan perasaan tulusnya sekali. Begitu melihat anjing jalan dia berpikir, anjing aja yang hina mendapatkan air, dia bisa tumbuh segar kembali. Kenapa saya yang bukan binatang tidak berubah? Saya harus berubah. Saya harus semangat lagi. Maka dia bertobat di hadapan Allah. Tobatnya itu yang menggugurkan dosa-dosa dia. Pemberian minum kepada anjing dengan ikhlas menjadikan amalan baru dia. Itulah yang mengantarkan dia ke surga. Maka bantu dia untuk tobat, bantu. Doakan, dorong, sujud, minta kepada Allah. Begitu tobat, Masya Allah, berubah. Mungkin dia mulia di hadapan Allah. Boleh jadi di pasangan Anda, mungkin. Masya Allah. Nah ini nih, ada manusia yang senang tampil gaya dalam kehidupan. Gaya. Jadi ustadz gaya.
Jelas ya? 4. Gak cepat nih. Jadi kalau cuma gaya-gayaan, Anda tertipu. Anda tertipu. Karena itu cuma sementara. Wa tafakhurun bainakum. Tafakhurun. Saling berbangga-bangga. Tuh. Kumpul-kumpul buat bangga-banggaan aja. Update status untuk menaikkan status sosial supaya dianggap fakhr. Naik. Jadi hebat. Kuliah untuk apa? Lulus supaya dikenal. Saya IPK-nya paling bagus. Kerja untuk apa? Supaya naik status, terangkat. Maaf, dipandang hebat oleh orang. Pandang sukses oleh orang. Saya mau tanya pada Anda duhai Anda yang bekerja, maaf ya, sampai dengan sekarang, Anda bekerja itu demi memenuhi perintah Allah. Maksudnya Anda bekerja karena Allah atau karena ingin mengangkat dan merubah status kehidupan Anda? Tolong renungkan sampai sekarang. Kalau pekerjaan Anda hanya sekedar untuk mengangkat dan merubah status Anda, dan Anda tidak pernah terpikir mendapatkan ridha Allah, maka Anda sedang tertipu dengan urusan dunia. Ingat baik-baik itu. Dan semua nilai pekerjaan Anda tidak akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal yang paling hebat, seorang lelaki ketika dia mencari nafkah dan diniatkan karena Allah, demi Allah saya katakan, mulai setiap langkah pertamanya itu sudah dihitung sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah ada pahalanya. Ibu juga demikian. Dan dua ayat itu digabungkan di surah yang sama, di ayat yang sama. Bahkan turunannya disebutkan, bahkan imannya dibawa. Dasarnya Quran surah keempat ayat 34, detilnya Quran surah kedua ayat 168, pembawaan iman dan pahalanya Quran surah kedua ayat 172, peningkatan takwanya di Quran surah ketujuh ayat 96. Itu janji Allah. Kalau Anda benar mengerjakan itu, bukan cuma dicatat sebagai pahala. Kata Allah, jangankan kamu keluar menginjakan kaki, sebelum berangkat saya datangkan rezeki ke tempatmu. Tuh, kurang apa lagi? Kelima, watakathurun fil amwali wal aulad. Ini yang paling banyak, nomor 5 ini. Kehidupan di bumi itu merasa seakan jadi bahagia, di dunia itu terasa sekarang mengembirakan, yarhamukallah, menyenangkan. Kalau apa? Kalau harta itu bisa bertambah. Keturunan itu bisa bertambah. Harta dan keturunan. Lomba nih. Harusnya lombanya urusan akhirat, nih lombanya memperbanyak harta urusan dunia. Takatsur. Memperbanyak. Fil amwal, harta. Silahkan cek ya. Maaf sekali, yang ini lebih banyak sekarang nih. Hampir semua profesi. Silahkan cek. Yang kerja ngumpulin harta. Bahkan yang paling bahaya, ketika seseorang mendakwahkan urusan dunia, tujuannya untuk urusan akhirat, tujuannya untuk dunia, ini yang paling bahaya. Ketika ustadz pun sudah ikutan pada yang seperti ini yang paling berbahaya. Ustadz ceramah hanya sekedar mengumpulkan amplop saja. Ustadz ceramah hanya ingin dibanggakan punya popularitas. Dan dia tidak siap kemudian untuk menerima pelajaran-pelajaran yang lebih baik. Dia tidak siap berbagi. Dia tidak menyadari kekurangan ilmunya. Akhirnya apa yang terjadi? Karena pengennya tafakhur, ingin dianggap orang yang hebat saja, maka dia tidak bisa merekomendasikan pada orang lain. Dia merasa harus dengan dia saja. Jangan belajar pada yang lain. Jangan dengan ustadz ini. Anda dengan saya saja. Nih, tafakhur. Harta, kumpulkan, ambil, pilih-pilih. Kalau kira-kira kasih amplopnya besar, datang. Sampai muncul istilah di ilmu hadis. Kalau amplopnya tebal, itu sahih. Amplopnya lemah, itu dhaif. Kalau amplopnya sedikit tapi banyak dari berbagai hal, sahih digoyrihi. Yang bahaya. Sampai muncul istilah da'i seperti air. Air itu dibagi 3. Ada air hujan, kemana-mana tuh datang. Itu semua tuh dihujanin tuh. Gak peduli mau rumput, mau mawar, semua datang. Itu yang bagus. Sana sini datang, gak peduli dia. Mau dikasih urusan dulu, gak ada. Karena kontraknya dengan Allah, bukan dengan manusia. Manusia itu kecil lah. Karena nilainya. Jangan takut dengan dunia. Demi Allah saya katakan, rezeki kita itu udah diatur, jangan takut. Pergi sana sini. Ada yang seperti airnya itu sumber mata air, sumber air, mata air. Dia udah nggak bisa kemana-mana, cuman orang datang ke situ. Datang, minta sanad, minta ini, minta itu, masya Allah. Itulah sumber air, mata air. Yang ketiga itu yang paling bahaya, ulama air pam. Dai air pam, yang kalau nggak dibayar, rekeningnya nggak muter. Kerannya nggak muter tuh, kerannya nggak muter. Ini yang bahaya. Nah, sekarang coba renungkan, betapa banyak orang merasa bahagia karena hartanya itu terkumpul banyak. Sekarang ukuran bahagia harta. Sekarang ukuran bahagia kalau punya pasangan yang ideal, muncul di majalah, diupdate, dilihat, kelihatannya ini yang paling bagus, senang, sehingga punya keturunan, itu kan? Yang paling membahagiakan ketika Anda kepelaminan, wal aulad. Bagaimana bisa punya aulad kalau nggak ada pasangan? Yang membahagiakan ketika Anda punya status, handphone baru, rumah baru, mobil baru, foto, ceklik, update. Sekarang begitu. Itu fata morgana. Itu fata morgana.
Bahkan ada yang sudah paham Fata Morgana, masih diupload juga. Ceklik di fotonya, mobil baru walaupun cuma Fata Morgana. Susah manusia begitu.